Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3, P3K tahun 2023. Soalnya berupa observasi diri atau boleh juga disebut dengan situational judgment test atau SJT. Ini sudah bagian ke-26. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama, Anda memilih pendekatan yang berorientasi pada aspek kebudayaan lokal dalam pembelajaran. Tujuannya untuk mengenalkan nilai-nilai budaya kepada siswa. Namun beberapa orang tua tidak setuju dengan hal tersebut karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Maka sikap Anda adalah A. Mengikuti permintaan orang tua dan menghilangkan aspek kebudayaan lokal dalam pembelajaran. B. Memaksa siswa untuk mempelajari aspek kebudayaan lokal tanpa mempertimbangkan permintaan orang tua. C. Memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya menghargai kebudayaan lokal dalam pendidikan. D. Menyalahkan orang tua atas ketidakpahamannya tentang pentingnya mempelajari aspek budaya lokal. E. Menjadi netral dalam situasi ini dan tidak melakukan apapun. Nah, ini bukan tentang budaya lokalnya ya, tetapi tentang suatu kebijakan kita yang bertentangan atau bertolak belakang dengan keinginan orang tua dan bagaimana kita menyikapinya. Dan kita tahu keputusan kita itu adalah baik untuk peserta didik, namun orang tua belum memahaminya. Kita lihat yang A, kita ikuti permintaan orang tua. Padahal yang kita rencanakan itu sudah baik, ini tentu tidak tepat. Yang B, memaksa siswa mempelajari walaupun orang tua tidak setuju. Nah, disinilah pentingnya komunikasi antara guru dengan orang tua. Bisa jadi nanti ketika tetap kita langsungkan, sedangkan orang tua tidak setuju, maka itu akan menimbulkan permasalahan antara guru dengan orang tua. Dan yang tepat itu kita beri pemahaman dulu kepada orang tua tentang pentingnya menghargai kebudayaan lokal dalam pendidikan, baru kita laksanakan. Menyalahkan orang tua juga tidak tepat. Kemudian yang E menjadi netral dalam situasi ini dan tidak melakukan apapun, tentu ini tidak akan menjalankan program yang sudah kita rencanakan, karena kita hanya berdiam diri. Soal kedua, Anda memberi soal untuk dikerjakan siswa di depan kelas. Ketika Anda meminta siswa untuk maju ke depan, tidak ada satupun yang mau dengan alasan tidak bisa. Respon Anda adalah dengan berkata. Nah, ini sering sekali terjadi pada saat kita meminta siswa untuk maju ke depan, menyelesaikan soal, itu tidak ada yang mau maju. Dan bagaimana respon kita? Yang A, kalian ini bagaimana? Masa tidak ada satupun yang bisa? Makanya perhatikan saat ibu sedang menerangkan. Dan ini tidak tepat. Berarti kita seolah-olah menyalahkan siswa. Yang B, ayo jangan takut, coba saja dulu ke depan, nanti ibu bimbing mengerjakannya. Nah, ini bisa jadi nanti jawabannya, tapi kita lihat di mana yang poinnya paling besar. C, silakan kerjakan di depan, baca kembali soalnya dengan cermat. Yang D, kalau kalian begini, ibu tidak akan menuntaskan kalian semua di materi ini. Yang E, baiklah kalau tidak ada yang mau, biar ibu yang kerjakan. Kalau yang A tadi itu otomatis kurang tepat. Yang B ini baru yang tepat. Jadi terkadang siswa itu bukan karena dia tidak uh, berani tampil ke depan, tetapi dia takut salah, kemudian grogi. Makanya kita bujuk dengan kalimat ajakan. Ayo jangan takut, coba saja dulu, nanti ibu bantu mengerjakannya. Nah, itu akan membuat rasa percaya diri siswa tersebut kembali meningkat dan mau maju ke depan. Yang C, di sini kita memang tidak memaksa, tetapi tidak ada bimbingan yang kita berikan. Kita minta siswa itu kembali membaca soal dengan cermat. Kemudian yang D ini berupa ancaman. Ibu tidak akan menuntaskan kalian semua. Nah, ini ancaman. Kemudian yang E, baiklah kalau tidak ada yang mau, biar ibu yang kerjakan. Nah, ini seolah-olah mematahkan sendiri apa yang kita inginkan. Sehingga untuk besok-besoknya siswa tidak mau lagi ke depan, karena dia sudah beranggapan, wah nanti ibu itu sendiri yang akan mengerjakan. Jadi bujuk siswa tersebut agar mau ke depan. Soal ketiga, ada seorang guru senior sedang membimbing siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Anda mencermati adanya kekeliruan yang berakibat tidak maksimalnya lomba. Maka tindakan Anda adalah, ini mungkin bagian dari indikator komunikasi antar sesama rekan kerja. Walaupun di sini statusnya adalah gurunya tersebut adalah guru senior. Yang A, mencari kesempatan lain untuk membantu siswa tanpa sepengetahuan guru senior tersebut. Nah, ini tidak tepat. Siapa tahu nanti guru senior itu tahu,
kemudian menyampaikan ke kita, tentu akan terjadi rasa tidak enak yang membuat hubungan menjadi retak. Yang B, biarkan saja karena merasa segan dengan guru senior tersebut. Nah, ini juga salah. Kita tahu dia keliru, kemudian kita biarkan saja. Yang C, menyampaikan kekeliruan tersebut pada guru senior dalam bentuk saling diskusi. Nah, ini bisa jadi benar nanti. Yang D, menyampaikan kekeliruan itu kepada kepala sekolah, agar nanti kepala sekolah yang menyampaikan kepada guru senior. Ini juga bisa. Yang E, meminta izin guru senior untuk membimbing siswa secara langsung untuk pertemuan berikutnya. Nah, pilihan yang akan kita pilih itu antara C, D, dengan E. Yang paling tepat itu adalah sampaikan kekeliruan tersebut pada guru senior dalam bentuk saling diskusi, bukan dalam bentuk protes atau mengajarinya, karena posisinya sekarang dia itu adalah guru senior dan kita adalah guru baru. Kalau seandainya kita langsung memberikan apa yang ingin kita sampaikan bukan dalam bentuk diskusi, tapi dalam bentuk bantahan, tentu dia akan merasa tidak dihargai. Kemudian kalau menyampaikan kekeliruan kepada kepala sekolah, ini juga kurang tepat. Karena di sini posisinya adalah rekan kerja kita. Apa salahnya kita sendiri yang menyampaikan kepada ibu atau bapak tersebut tanpa melewati kepala sekolah. Kemudian yang E, ini seolah-olah kita, walaupun meminta izin, ini seolah-olah kita ingin mengambil alih tugas beliau. Jadi yang tepat itu adalah C. Jalin komunikasi yang baik dengan semua rekan kerja. Di sini posisinya adalah guru senior, yaitu menyampaikan kekeliruannya, yaitu dalam bentuk diskusi. Soal keempat, salah seorang siswa Anda mempunyai permasalahan yang rumit dengan orang tuanya, sehingga tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Akibatnya, semua nilai siswa tersebut tidak ada yang tuntas. Sebagai wali kelas, maka tindakan Anda adalah A. Menghadirkan orang tua ke sekolah untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan tersebut. B. Meminta orang tua mengikut sertakan anaknya kegiatan bimbel di luar sekolah. C. Meminta siswa lain menghibur dan mengajaknya belajar kelompok sehingga bisa fokus. Yang D. Meminta orang tuanya datang ke sekolah dan menceritakan kondisi anaknya. Yang E. Meminta orang tua siswa memperhatikan anaknya agar semangat dalam belajar. Ini banyak sekali kita temukan anak-anak kita yang broken home atau anak-anak yang bermasalah dengan orang tuanya di rumah berdampak pada fokus belajarnya di sekolah. Jadi apa yang kita lakukan? Itu kita panggil orang tuanya ke sekolah. Kemudian kita ceritakan kondisi anaknya di sekolah. Siapa tahu orang tua ini tidak tahu selama ini anaknya tidak fokus belajar karena permasalahan yang ada di rumah. Kalau yang A, kita lihat menghadirkan orang tua ke sekolah untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan. Nah, ini bukan wewenang kita. Karena permasalahan di rumah, karena tadi permasalahannya itu adalah permasalahan di rumah, tidak mungkin guru yang menyelesaikannya. Kita cukup memanggil orang tua, jelaskan kondisi anaknya yang tidak fokus, baru kita carikan solusi dari ketidakfokusan anaknya dalam pembelajaran. Yang tepat itu adalah yang D. Soal kelima, sebagai seorang guru, kita sering berhadapan dengan kasus yang sama pada saat pembelajaran atau di luar pembelajaran. Sikap kita dalam penanganan kasus tersebut adalah A. Bersikap netral terhadap semua kasus yang ada. B. Bersikap sama untuk kasus yang sama. C. Menanggapi setiap kasus sesuai dengan kepentingan. D. Menyikapi semua kasus dengan cara yang sama. E. Berbeda sikap untuk kasus yang relatif sama. Yang A. Bersikap netral terhadap semua kasus. Kalau kita netral berarti tidak ada penyelesaian dari kasus tersebut. Bersikap sama untuk kasus yang sama. Nah, ini mungkin yang tepat. Ini yang sering terjadi kita sebagai seorang guru, yaitu tidak mampu bersikap sama untuk kasus yang sama. Pada saat siswa A terlambat, kita berikan misalnya sanksi B. Pada saat siswa C yang terlambat, kita berikan sanksi yang lain, sehingga nanti siswa itu akan protes. Kenapa pada saat dia melakukan pelanggaran lebih berat dari temannya yang lain. Nah, jadi kita harus bersikap sama untuk kasus yang sama. Yang C menanggapi setiap kasus dengan sesuai kepentingan. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau menguntungkan dengan kita, kemudian kita berikan sanksi yang ringan, ini tidak boleh. Tidak boleh sesuai dengan kepentingan. Menyikapi setiap kasus dengan cara yang sama. Nah, ini juga tidak. Kasusnya di sini berbeda. Tentu, cara menyikapinya juga berbeda. Berbeda sikap untuk kasus yang relatif sama. Nah, ini kebalikannya tadi. Jadi yang tepat itu adalah bersikap sama untuk kasus yang sama.
Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tetap doakan semoga Bapak Ibu lulus P3 tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.